Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, syakara. Ketika dia diberikan anak-anak yang sehat-sehat, baik-baik, maka bentuk kesyukurannya adalah mendidiknya dengan didikan yang baik. Jangan sampai lepas atau hilang daripada didikan agama Islamnya. Cenderung kepada anak-anak yang materi. Diberikan jangan sampai masuk kepada mereka hal-hal yang haram ke dalam makanannya ataupun minumannya. Ini bentuk kesyukurannya. Karena mereka nanti pun akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan syakar, menjadikan berbagai macam aktivitas dari kenikmatan tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak maka dia tidak lupa. Kalaupun tidak mencapai nisab zakat yang wajib, maka dikeluarkan dengan sedekah. Sedekah. Sedekah dari sedekah, bentuk kejujuran benar. Membenarkan menunjukkan keimanannya itu, maka dia gunakan untuk bersedekah. Pada jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan, fakana khairul lahu, itu baik baginya. Kemudian ketika dikatakan unik, satu sebelahnya lagi ada sifatnya ketika apa yang dilakukan. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika mendapat sesuatu yang menyakitkan, tidak mengenakan, menyulitkan kehidupannya atau menyulitkan dirinya, yang dilakukan adalah sabar, dia bersabar. Sabar bukan hanya berdiam diri. Kalau bahasa Arabnya adalah maknanya ats-tsabat wa tahammul al-adha wal masaib. Bagaimana dia bersabar, dia teguh, tapi dia mampu memikul berbagai macam ujian yang berat. Tapi bagi orang beriman lebih daripada itu. Karena rukun iman yang keenam itulah al-imanu bil qada wal qadar. Beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan. Jadi segala apapun yang menimpa, maka orang yang beriman sudah husnuzan. Ma asaba min musibatin jelas. Wa bima katabat aydikum wa ya'fun katsir. Dia juga yakin ketika beriman kepada qada dan qadar, la yanfi akhdhul asbab. Beriman kepada qada dan qadar tidak menghilangkan daripada mengambil hukum sebab akibat. Karena bagian dari hukum Allah ada sebab akibat. Ketika mengapa terjadi bencana alam sebegitu besarnya? Ya memang ada alam, hujan besar dan sebagainya. Tetapi perbuatan manusia pun tanpa dinafikan di situ. Merusak alam dan sebagainya. Menambah parah lagi untuk hancurannya. Pada jam sekali Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang beriman ketika mendapat suatu yang musibah, dia akan selalu menjadikan refleksi untuk perbaikan diri, evaluasi. Bukan hanya dia berdiam diri. Dia lakukan muhasabah untuk perbaikan lebih baik lagi untuk kehidupan depannya agar tidak terjadi lagi. La yadawul muslim fil juhli marwatain. Tidak akan terjadi dua kali tercebur dalam lubang yang sama. Ini bagi orang yang beriman. Dia akan menjadikan kesabaran ini menjadi senjata untuk perbaikan. Makanya salah satu amalan ataupun suatu yang bisa dilakukan orang beriman yang ganjarannya tidak terhingga adalah sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar nanti akan diberikan ganjarannya tanpa hisab. Berapa enggak tahu, Allah yang tahu. Karena apa? Karena orang sabar ini dia bukan hanya untuk mengeluh, tapi dia menerima segala takdir dan memperbaiki dirinya untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ayat Quran jelas dalam surah akhir surat Al Imran. Wahai orang yang beriman, bersabar dan teguh pegang teguh terus dalam kesabaran. Tidak ada batasnya. Yang batasnya ada hanyalah kebodohan akalnya manusia. Pada zaman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ini ketika dapat mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan kehidupannya, orang beriman dia akan bersabar. Sabar dan tiga hal di sini. As-sabru ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sabar, ya, keteguhan di dalamnya, maka dia tidak bisa menjadi orang yang beriman. Taat, ketaatan keimanan itu perlu kesabaran. Kemudian as-sabru indal musibah. Sabar dalam menjalani atau menerima musibah. Kemudian tidak ada as-sabru indal maksiyah. Bagaimana dia bersabar dalam menjauhkan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menjalankan ketaatan segala aturan dan seorang mukmin ada selalu berusaha menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak sekali godaannya. Apalagi akhir zaman antara halal dan haram sudah hilang, apalagi yang remang-remang. Bahkan kalau dikatakan mengatakan yang haram itu hanya berbentuk babi, tapi kalau sudah berbentuk uang, apalagi berjamaah, sudah tidak bisa dikatakan. Nauzubillah. Inilah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan bersabar. Selama introspeksi diri, menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, dia akan memperbaiki dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia tidaklah suatu kaum atau seorang berubah kecuali dia dirinya sendiri yang merubahnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dua sifat ini ada tanda seorang mukmin, ada orang-orang yang ajaib ataupun unik di
mana segala apapun yang dia dapatkan yang menyenangkan, menggembirakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dijadikan kenikmatan tersebut sebagai wasilah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa, dia diberikan ke umur yang panjang, harta yang banyak, tidak ada gambaran kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir itu namanya istidraj. Suatu kenikmatan diberikan tapi ditangguhkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman yang unik ini. Selalu bersyukur segala apapun yang Allah berikan dan menjadikan kenikmatan tersebut lebih dekat lagi kepada Allah dan kesabaran yang sempurna agar kita mendapatkan ganjaran-ganjaran tadi yang tanpa hisab kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.